Dari situ kan gue gak pernah sama suami orang lagi kan. Itu adalah proses perjalanan hidup manusia yang tidak semua orang bisa ngelewatin itu. Dan tidak pernah membenarkan itu ya. Dan aku dari kecil gak ada perkeinginan menikah dengan suami orang. Gak ada. Gak ada. Kalau gue perempuan yang mau gini, udah dia nyuruh gue punya anak. Aku gak mau. Dia mau. Aku bilang gak mau mas. Aku bilang, aku lihat teman-teman aku banyak yang kayak gitu. Hari besar kasihan anakku nanyain bapaknya mana, nggak pernah sama bapaknya. Bukan masalah uang mas, aku bilang gitu. Ada dong, bukan orang sembarangan ya. Terus gini, aku hidup di Jakarta sendiri. Aku mau jadi artis. Kalau aku nggak ketemu beliau, ini jadi manusia jangan pernah ngejat kehidupan orang. Mau itu buruk di mata kalian. Tapi ini cara Allah. Aku dipertemukan sama dia dalam ikatan pernikahan. Mau itu nikah siri ya. Pernikahan. Aku menikah ya. Menikah. Aku ditata hidupnya. Aku dijagain, dilindungi. Mohon maaf saat itu aku datang ke Jakarta. Terus aku ngekos ya. Ketemunya cowok. Diajak temen clubbing. Pulang clubbing dipakai cowok itu ya. Terus aku mau jadi apa? Gak mungkin aku sekarang jadi seorang Sinta Bahir. Dan aku bisa seperti ini. Gak mungkin. Itu udah jalan Allah. Aku ketemu dia. Gua gak main cowok yang gak jelas. Itu enggak. Semua dilindungin. Nah, itu sudah takdirmu. Sudah takdirnya aku di jalan. Awalnya aku malu. Tapi aku baru menyadari. Oh ini garis takdir aku. Dan aku bukan perempuan yang jahat juga. Enggak yang pengen menguasai juga enggak. Sampai sekarang masih jadi enggak, alhamdulillah. Aku bisa cari duit sayang. Aku dulu ya belajar ngambil barang dari Cina, Shenzhen Guangzhou. Terus aku jualan HP ya. Jualan HP di ITC Ambassador sayang ya. Aku punya butik di situ. Jadi aku nggak semena-mena cuman jadi istri. Aku bekerja, aku belajar ilmunya kerja gitu loh. Karena aku tahu laki-laki ketika nanti ninggalin aku mau apa, ya kan? Ya saat itu aku belajar bahasa Inggris, aku belajar masak, ya, aku punya konter handphone, aku punya butik di Ambassador, ya, di Void C, SB Fashion tuh punya aku, ya. Jadi kalau kalian makanya aku bilang, kenapa? Kan sudah tahu, satu Indonesia udah tahu. Kenapa harus diomongin lagi? Jadi aku tuh orang bilang mau buruk bagi manusia, tapi belum tentu buruk bagi Allah. Allah tuh itu ngejagain aku. Kalau aku nggak ketemu beliau, mohon maaf, aku mau jadi apa? Pacaran sama sini. Kehidupan aku nggak mungkin akan menjadi orang baik. Ya. Aku ditata di sekolahin John Robert Power ya. Yang orang kampung makan biasanya begini, tiba-tiba harus table manner ya. Bagaimana berbicara. Dipanggilin guru ngaji. Dipanggilin guru bahasa Inggris. Ditata hidup aku. Kalau aku ketemu cowok muda, mohon maaf cuma diboncengin motor, neng. Dibawa tidur di kosan. Ih, gak mau aku. Tinggal di apartemen ya kan. Sekolah, ngaji, gak boleh ninggalin sholat. Aku gak mau. Aku dari dulu ya, di kampung pun waktu zaman SMA ya, aku disenengin orang kaya di kampung itu, banyak yang lamar-lamar aku ya. Aku gak mau jadi orang kampung, aku bilang. Karena orang tua aku orang gak punya. Nanti kalau ibu gue bawa kantong kresek padahal bawa gorengan, dipikir habis minta beras, aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau orang tua aku dihina, aku bilang gitu. Karena aku tahu, sadar diri. Aku orang duwe, aku bilang gitu. Tapi sempat cerai, istri pejabat. Enggak cerai. Enggak cerai.
Dan setelah bubaran sama aku pun sekarang ada istrinya lagi sayang. Sebelum sama aku ada istri juga. Dan aku bisa berteman sama mantan istri yang sebelum aku. Ya dia dulu baru aku. Aku berteman. Gitu. Terus setelah sama aku kan bisa. Dia udah nikah lagi, punya istri lagi sayang. Punya istri kedua ya. Jadi gini, jangan pernah mengejat rumah tangga kehidupan orang. Istana itu terlihat indah, itu hanya dari luar. Dalamnya seperti apa kita nggak pernah tahu ya. Jadi gitu sayangku. Dan aku akhirnya mencari yang single, dapatnya duda. Nah waktu itu ada bujangan ya umur 30, aku usia 26 ya, 26 mau 27. Tapi Katolik, cantik ya, Katolik. Aku kan Muslim. Aku Muslim. Orang tua aku tuh yang ya dilahirkan Islam ya sampai mati pun Islam gitu loh. Pokoknya apapun jangan pernah jual agama, itu kan prinsip orang tua ya kan ya, sampai sekarang pun aku masih pegang itu. Nah sana Katolik, dia juga nggak mau pindah ke aku gitu loh. Yang dulu beliin aku Range Rover itu loh, pacaran 9 bulan, aku pacaran yang dikenalin nama bencong yang ngoceh-ngoceh itu ya, dikenalin dan pacaran aku sama dia itu 9 bulan sayang. Aku mau dinikah tapi perdebatan orang tua. Nggak apa-apa lah ngomong apa adanya aja. Biar yang nggak tahu jadi tahu kan gitu loh. Enggak, ya Allah itu kaya banget, banyak duitnya, ngasih aku Range Rover harga 1,2 miliar. Ya, 1 bulannya ngasih aku itu 200 juta ya. Tapi 200 juta tuh buat kehidupan aku sama dia lah gitu. Ciciknya dia pun baik sama aku, maminya dia baik sama aku. Tapi aku itu sangat sayang dan hormat sama ibuku. Sama bapakku, sangat hormat aku. Jadi aku mau mengambil sebuah keputusan, aku izin dulu sama orang tuaku, saat orang tuaku nggak merestui, aku nggak. Gitu ya. Akhirnya putus, itu aku pergi umroh sayang. Ya, akhirnya aku umroh sama tanteku di sana. Tahun 2013 umroh. Pulang umroh ketemu bapaknya Arkan. Ya, duda anak 2. Gitu sayang. Cuman saat itu dia punya anak remaja. Anak remaja kita jaga. Sudahlah hubungan rumah tangga yang penting keluarga-keluarga yang tahu aja. Keluarga dia, keluarga aku dan teman-teman aku semua tahu kok. Teman syuting juga tahu. Gitu. Tapi tidak diumbar-umbar di media. Nah orang taunya dia, wah gini. Karena sebenarnya setahu aku itu cara orang mancing ya kan. Saat itu mantan suamiku juga lagi ngejar karir gitu loh. Karirnya dia. Ketika dia udah di atas ya baru kemuncul kan. Orang mau nulis gimana, kita udah hidupnya udah enak gitu loh. Itu sayangku. Nah di dalam perjalanan rumah tangga, tadi udah tak bahas. Dikenalin sama satu Cina itu yang Katolik. Tuh Katolik itu loh yang aku gak jadi nikah. Nah satu orang itu 9 bulan aku pacaran sama dia dan keluarga aku tahu, keluarga dia juga tahu. Sudah ya, tapi ya namanya bencong ya, mau kita tolong gimana juga ngomongnya kan yang ngarang-ngarang, sudah biarin aja lah. Yang dia cari duitnya dari situ. Mau gimana lagi? Udah orang mau ngapain, mau fitnah gimana, mau apa, capek. Terus zaman aku hamil sama anakku ini ya, dibilang aku hamil di luar nikah lah, aku apa semua, hamil sama suami orang lah. Mertuaku yang nggak terima ya. Aku suruh masang foto lebaran hari pertama, suruh pasang di Instagram, media sosial tak pasang. Terjawablah bahwa gue bukan istri simpenan, aku istri benernya ya. Wes, dan hubungan aku dengan mantan suamiku itu masih baik sampai sekarang. Diambil lagi ganteng, diambil lagi, waktu putus diambil lagi.
Duit yang tadinya mau buat beli rumah karena gue nggak jadi kawin diambil lagi sayang cinta. Diambil lagi. Ya, diambil lagi sama tuh laki. Laki model begitu tuh. Ya. Dan kalian tahu, dulu kalau aku mau sholat, dia duduk di depan itu masjid, dia nungguin. Dia ke gereja, aku nungguin di parkiran. Terus kita dulu nonton film Cinta Tapi Beda Agama itu, kita nonton. Sulit lah kita nikah beda agama ya kan, karena orang tua kita tuh kuat, sama-sama kuat. Mobilnya diambil juga, diambil sama dia, diminta lagi. Jadi aku kan gengsinya gede sayang. Gengsiku kan gede, jadi mobil waktu itu ya udah putus lah, udah ya karena beda agama juga nggak cocok, sudah keluarga dua-duanya nggak setuju, ya udah akhirnya kita putus kan, kita putus. Ya udah ya aku juga, ya udah dia mau minta mobilnya balikin lagi lah gitu. Terus uang yang tadinya mau buat kita beli rumah sama buat nikah ya dia minta lagi, ya kita kasih lagi lah. Gitu. Aku agamanya Islam sayang, mau kita tuh harus menghormati orang tua lah gitu ya. Kalau kita hidupnya mau enak terus menghormati orang tua. Aku nggak nikah beda agama, dul, pacaran. Mau diajak nikah beda agama tapi keluarga berdua tuh nggak pada setuju, dul. Akhirnya putus. Karena putus ya. Terus aku pergi umroh, pulang umroh ketemunya bapaknya Arkan. Nah, temunya bapaknya Arkan. Si Dul lagi lanang-lanangan kabeh Dul, Pak Jawa itu manggilnya Dul. Udah tak ceritain semuanya, jadi kehidupan aku gimana biar ngerti. Selama ini kan orang cuma simpang siur. Bukan gua pembelaan, nggak ngapain pembelaan. Aku orang yang nggak mau ngarang-ngarang cerita, terus aku bohong-bohong, nggak mau bohong, aku capek. Wong bohong ki ngesuk ceritanya beda lagi. Mau ngomong apa adanya aja hidup ini. Jadi kalau kita dibangunin, baru bangun ceritanya sama gitu loh. Ya intinya gini lah, hidup itu kan punya pilihan ya. Keputusan semuanya tuh, makanya kadang-kadang kita harus mendengarkan orang tua. Gak ada lah orang tua tuh menjerumuskan anaknya, itu gak ada ya.